Perkenalkan, nama saya Bronson Martua Simanjuntak, NIM 2103060864 dari kelas C, dengan dosen pengampu Ibu Tati Piliana Sari, SPT MP. Pada hari ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi pada ternak hewan monogastrik. Dan untuk ternak yang saya bedah pada hari ini adalah Oryctolagus cuniculus, atau yang sering kita sebut dengan kelinci. Menjelaskan anatomi dan fisiologi pada Oryctolagus cuniculus, saya akan menjelaskan sistematikanya. Yang pertama ada kingdom. Kingdom dari Oryctolagus cuniculus adalah kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia. Selanjutnya ada ordo. Ordo dari Oryctolagus cuniculus adalah Lagomorpha, famili Laporidae, genus Oryctolagus, dan spesies Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi eksternal dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada caput atau bagian kepala. Ini adalah caput atau bagian kepalanya. Selanjutnya ada kolum atau leher. Kolum atau leher ini berfungsi menghubungkan caput dengan trunkus atau badan. Selanjutnya ada trunkus atau badan yang memiliki ekstremitas librae, yaitu kaki. Dan yang terakhir ada caudal atau ekor. Dan seluruh tubuh ini disusun oleh rambut, dipenuhi oleh rambut, atau nama lainnya yaitu pilus. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari caput Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada rima oris. Rima oris terdiri dari dua bagian, yaitu labium superior, yaitu pada rahang atas, yang di tengah-tengahnya ada gigi yang disebut dentis incisivus. Yang kedua adalah labium inferior, yaitu rahang bawah. Selanjutnya ada fibrisse, yaitu yang terdapat pada bagian atas labium superior. Setelah itu ada nares externus, yaitu lubang hidung. Lubang hidung dari Oryctolagus cuniculus ini berjumlah 2. Selanjutnya ada organovisus. Ini adalah organovisus atau indera penglihatan dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada bulbus oculi. Bulbus oculi atau bola mata yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Pupil dari Oryctolagus cuniculus yang saya bedah ini berwarna merah, yang menunjukkan bahwa Oryctolagus cuniculus ini albino. Selanjutnya ada palpebra atau kelopak mata. Palpebra atau kelopak mata ini terdiri dari dua bagian, yaitu palpebra superior yang terletak di kelopak mata bagian atas, dan ada juga palpebra inferior yang terdiri di kelopak mata bagian bawah. Dan ada plica seminalis, yaitu membran nictinans yang mereduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan organo auditus. Organo auditus atau indera pendengaran. Yang pertama ada pinnae. Pinnae atau daun telinga yang disusun oleh auriculae. Dan setelah itu ada porus acousticus externus. Ini adalah porus acousticus externus, yaitu lubang telinga. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ apa saja yang terdapat pada
trunkus atau badan. Pada trunkus terdapat dua pasang ekstremitas, yaitu ekstremitas kranial, yaitu pada kaki depan, dan ekstremitas kaudal, yaitu pada kaki bagian belakang. Dan untuk bagian depannya terdapat toraks atau bagian dada, abdomen atau bagian perut. Ini adalah abdomen bagian perut. Dorsum atau bagian pinggang dari Ornithologus cuniculus. Setelah itu ada glutea, yaitu bagian bokong pada Ornithologus cuniculus, dan perineum, yaitu bagian yang di dekat dengan alat kelaminnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ apa saja yang terdapat pada trunkus. Yang pertama ada umbiculus, yang kedua ada mamae atau papilla mamae. Mamae atau papilla mamae berfungsi untuk mengeluarkan kelenjar susu atau air susu. Setelah itu ada bagian anus, dan ada organ genitalia eksternal. Organ genitalia eksternalnya terdiri dari vulva, yaitu bagian tengah yang dibatasi oleh dua bibir. Di bagian alat kelaminnya, yaitu bagian vulva yang dibatasi oleh dua bibir. Dan setelah itu ada labium mayor, yaitu bibir yang membatasi vulva. Ini ada labia mayor. Setelah itu ada porus urogenitalisnya, dan ada klitoris yang berwarna putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas hidrae yang terdiri dari dua, yaitu ekstremitas kranial dan ekstremitas kaudal. Ekstremitas kranial terdiri dari tiga penyusun, yaitu yang pertama ada branchium atau lengan atas yang disokong oleh tulang humerus. Yang kedua ada lengan bawah atau antebranchium yang disokong oleh tulang radius dan ulna. Dan yang ketiga ada manus yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada carpus yang disokong oleh tulang karpal, metacarpus yang disokong oleh metakarpal, dan digiti yang disokong oleh tulang phalanges. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas kaudal atau kaki bagian belakang. Yang pertama ada femur atau bagian paha yang disokong oleh femus, dan kurus yang disokong oleh tibia dan fibula, yaitu paha bagian belakang. Dan pes terdiri dari 4 bagian, yaitu tarsus yang disokong oleh tarsalia, dan metatarsus yang disokong oleh metatarsalia, dan digiti yang berjumlah 3 buah yang disokong oleh phalanges, dan yang terakhir ada valvula. Selanjutnya saya akan menjelaskan diafragma. Diafragma merupakan pembatas rongga perut dengan rongga dada. Oke. Yang pertama, diafragma terdiri dari pars muscularis, yaitu otot-otot yang berada pada dinding rongga. Setelah itu ada centrum tendineum, yaitu terdapat pada bagian tengah diafragma, dan bentuknya agak lunak. Setelah itu ada foramen vena cava, yaitu jalurnya vena cava inferior.
Setelah itu ada hiatus aorta, yaitu jalurnya aorta. Dan setelah itu ada hiatus oesophagus atau jalannya oesophagus. Gerakan peristaltik berfungsi untuk menggerakkan timus panjang usus dan meningkatkan pergeseran timus dengan permukaan mukosa usus, sehingga timus dapat dicerna dan nutrien dapat diabsorpsi. Ini adalah gerak peristaltik pada usus. Saya akan menjelaskan situs sinensis abdominalis. Yang terlihat di sini ada topografi bagian dalam dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada hepar. Ini adalah hepar. Bagian dalamnya hepar. Dan setelah itu ada vesica pelea atau kantong empedu yang berwarna hitam. Setelah itu ada saluran oesophagus yang menyalurkan makanan ke dalam ventriculus atau lambung. Ini adalah ventriculus atau lambung. Yang selanjutnya ada limfa, yaitu yang terletak di caudal ventriculus. Ini limfa. Setelah itu ada intestinum tenue atau usus halus. Ini adalah intestinum tenue atau usus halus. Setelah itu masuk ke dalam cecum atau usus buntu. Bentuknya hijau tua. Setelah itu masuk ke dalam intestinum crassum. Ini intestinum crassum yang bentuknya seperti manik-manik. Dan setelah itu ada vesica urinaria. Ini adalah vesica urinaria yang menampung urin. Akan menjelaskan situs viscerum troatis. Yang pertama dimulai dari trakea. Trakea fungsinya yaitu menjadi saluran udara masuk ke dalam pulmo atau paru-paru. Setelah itu ada trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus. Yaitu bronkus terletak pada sinistra atau pada paru-paru kiri, dan terletak pada dexter atau bronchodexter yang terletak pada paru-paru kanan. Ia berfungsi untuk menyaring udara agar menjadi bersih dan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi, paru-paru atau pulmo yang berfungsi untuk mengganti CO2 yang ada dalam paru-paru menjadi O2. Dan setelah itu disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah itu pulmo terdiri dari dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan atau dextra lebih besar daripada paru-paru kiri karena terdiri dari lebih dari 3 lobus dari paru-paru kiri. Dan yang terakhir ada cor yang bentuknya warna merah. Saya akan menjelaskan sistem digestoria. Yang pertama ada cavum oris atau ruang mulut. Ini adalah ruang mulut. Ruang mulut memiliki gigi atau dentis yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada incisivus, premolar, dan molar. Dan pada dentis ini tidak ada jenis dentis caninans yang hanya didapatkan oleh hewan karnivora dan omnivora. Dentis caninans ini disebut juga dengan gigi taring. Selanjutnya ada lingua. Lingua atau lidah memiliki saraf mukosa yang berfungsi untuk menjadi pengecap rasa. Dan di dalam cavum oris ini terdapat kelenjar air ludah atau glandula salivari yang merupakan pertama kalinya karbohidrat dicerna, yaitu menggunakan enzim petialin. Selanjutnya ada paring. Paring memiliki katup
yang pada saat kelinci memberi makan, maka katup itu akan menutup saluran pernapasan sehingga makanan yang dimakan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya ada oesophagus, yang dimana itu terletak di dekat dengan ventriculus atau lambung, yang berfungsi memasukkan makanan ke dalam lambung, dan gerak yang dilakukan oesophagus ini disebut gerak peristaltik. Masuk ke dalam ventriculus atau lambung. Di sini makanan tersebut akan melakukan proses enzimatik yang dilakukan oleh enzim pepsin, dan di sini pertama kali dilakukannya pencernaan protein yang dilakukan oleh enzim pepsin. Selanjutnya saya akan menjelaskan intestinum tenue atau usus halus. Usus halus terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berbentuk U. Dan pada usus halus atau intestinum tenue ini terdapat pertama kali penyerapan yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim lipase, yaitu pencernaan lemak atau lipid. Dan di sini juga terdapat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya dimulai dengan cecum atau usus buntu. Usus buntu ini terdapat mikroba-mikroba yang bisa mencerna serat, dan serat tersebut akan disalurkan ke dalam intestinum crassum. Ini adalah intestinum crassum, yang dimana kolon berbentuk seperti mangkuk. Yang ini dijelaskan bahwa kotoran kelinci itu berbentuk bulat karena pada intestinum crassum ini pengolahan kotoran dari kelinci dibentuk menjadi seperti mangkuk atau bulat. Setelah itu kotoran yang memiliki serat yang berlimpah akan masuk ke dalam rektum, dan setelah itu masuk ke dalam anus dan keluar menjadi kotoran. Kelinci memiliki keistimewaan, yaitu dia mirip seperti rumensia, tetapi dia dinamakan pseudorumensia, yang dimana pada malam hari dia akan menjilati anus atau duburnya agar mendapatkan serat yang ada pada kotoran tersebut, dan terjadilah pencernaan kedua kalinya. Saya akan menjelaskan glandula digestoria. Yang pertama ada glandula salivare atau kelenjar air liur, yang dimana terdiri dari 3, yaitu glandula parotis, sublingualis, dan infraophthalmos. Dan setelah itu ada hepar atau hati. Selanjutnya ada kantung empedu atau vesica velea, yang dimana terdapat cairan empedu yang terdiri dari 2, yaitu bilirubin dan biliverdin. Biliverdin untuk mewarnai feses dan bilirubin untuk mewarnai air urin atau air seni. Dan setelah itu ada pankreas. Pankreas terletak pada tengah-tengah duodenum, yang dimana di sana terdapat enzim lipase yang akan disalurkan ke dalam intestinum tenue yang menjadi pencernaan lemak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistema urogenital. Yang pertama sistem urinaria. Yang pertama ada ren atau ginjal. Setelah itu masuk ke dalam ureter, dan setelah masuk ke dalam ureter masuk ke dalam vesica urinaria atau tampungan dari air seni, dan setelah itu tersalurkan ke dalam uretra. Akan menjelaskan struktur dari ren atau ginjal. Yang pertama ada korteks, itu bagian keluar. Kedua ada medulla. Setelah itu ada piramid Malpighi dan pelvis renin. Saya akan menjelaskan sistem genitalia. Yang pertama ada ovarium.
Yang kedua ada oviduk, yang dimana oviduk terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada vagina, ini adalah vagina. Yang kedua ada vulva, ini adalah vulva, yaitu lubangnya. Dan setelah itu ada labium maius, yaitu bibir dari vagina. Dan setelah itu ada uterus, ini adalah uterus. Dan setelah itu tubae, infibulum, fimbriae, dan ostium tube abdominal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Yang pertama saya akan menjelaskan pembagian dari pembuluhnya. Pembagian pembuluh pada jantung ini terbagi atas dua, yaitu pembagian pembuluh darah aorta dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah aorta yaitu mengambil darah bersih kecuali arteri pulmonalis, dan untuk pembuluh darah vena mengambil darah kotor kecuali vena pulmonalis. Dan untuk peredaran darahnya terbagi atas dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama ada peredaran darah besar, yaitu adanya dari pergerakan jantung ke seluruh tubuh. Yang pertama dari jantung atau bilik kiri masuk kepada aorta, setelah itu masuk ke dalam kapiler, dan setelah itu masuk ke dalam seluruh tubuh, dipompa ke seluruh tubuh, masuk ke dalam vena, dan vena tersebut mengambil karbon dioksida yang ada pada paru-paru dan menggantikannya dengan oksigen. Dan setelah itu kembali ke jantung atau serambi kanan. Dan ada juga peredaran darah kecil yang pertama dimulai dari jantung pada bilik kanan, setelah itu dialirkan ke arteri pulmonalis, setelah itu masuk ke dalam paru-paru, setelah itu masuk ke vena pulmonalis, dan masuk ke dalam jantung serambi kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi. Yang pertama masuk ke dalam nares externus, setelah itu masuk ke dalam kafum nasi atau rongga hidung, dan setelah itu masuk ke dalam nares externus, dan setelah itu masuk ke dalam glotis, dan setelah masuk ke dalam glotis masuk ke dalam laring, dan setelah itu masuk ke dalam trakea, dan setelah itu masuk ke dalam percabangan trakea, yaitu bronkus sinistер dan bronkus dexter. Setelah itu masuk ke dalam pulmo atau paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum terdapat pada otak. Yang pertama ada hemisfer cerebri, yang kedua ada viscera longitudinalis cerebri, yang ketiga ada cerebellum atau otak besar, yang selanjutnya ada medulla oblongata, gri atau lengkungan pada permukaan cerebellum, sulci atau lengkungan pada permukaan cerebellum, dan cerebellum.